Nah, ini sebuah pertanyaan. Kalau sudah muncul kata why atau mengapa, itu kita memang harus kembali kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, seringkali di dalam hidup ini ada hal-hal yang kita rasa kurang pas menurut kita. Kalau ada yang jadi martir yang tua-tua dulu lah. Petrus kan jauh lebih tua. Tapi ternyata Petrus enggak mati, saudara. Petrus malah dilepaskan dari penjara. Tapi Yakobus ditangkap dan dipenggal dan tidak dilepaskan oleh Tuhan. Shalom, saudara-saudari terkasih. Kita jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan belajar kisah para rasul pasal yang ke-12. Saya berharap nanti dalam beberapa kali Suara Gembala, kisah Rasul 12 ini kita dapat selesaikan pelajarannya. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, saudara, ini adalah sebuah kisah yang menarik. Satu peristiwa di mana Yakobus mati, Petrus dimasukkan penjara, tapi kemudian secara supernatural, secara supranatural, Tuhan membebaskan Petrus. Nah, kita akan petik pelajaran-pelajaran yang penting dari peristiwa dibebaskannya Petrus dari penjara tersebut. Nah, saudara, kita akan telusuri mulai ayat yang pertama. Saya bacakan, saudara. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, 4 kali 4. Berapa, saudara? 16 orang prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Dengan tujuan apa? Ya, saya kira dihukum mati, sama seperti Yakobus. Ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudaraku, kita berhenti sampai di sini dulu. Kisah ini diawali, jadi kisah para rasul 12 ini diawali dengan bagaimana Herodes itu bertindak dengan keras. Maksudnya jelas maksud politis untuk mengokohkan akan posisinya. Kita tahu bahwa Herodes itu sendiri adalah raja boneka sebetulnya, yang diberi kekuasaan terbatas karena masih ada Pilatus kan, masih ada wali negeri. Jadi ya ada wali negeri yang sah dari Roma, kemudian ada raja yang diangkat. Nah, raja yang diangkat itu adalah Raja Herodes. Nah, punya kuasa, saudara, punya kuasa tapi asal tidak melawan akan pemerintahan Romawi. Nah, Herodes ini sendiri sebetulnya bukan murni orang asing juga, sebab dia ini campuran. Banyak peneliti sejarah mengatakan bahwa Herodes ini adalah orang Edom, ya, keturunan Edom yang akhirnya mereka bisa menjadi penguasa, menjadi raja, ya, pada zaman Tuhan Yesus menjadi raja. Nah, saudaraku, Herodes secara politis ingin mencuri hati, memikat hati orang-orang Yahudi yang sangat fanatik dengan agamanya, yaitu dengan ini loh, sekte Jalan Tuhan yang baru muncul ini, orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka kan bertumbuh sangat cepat sekali, saudara. Jadi setelah Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dibaptiskan hari itu. Nah, itu membuat seluruh Yerusalem goncang.
Orang-orang Yahudi tidak nyaman, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki itu tidak nyaman melihat akan adanya orang yang berduyun-duyun menjadi Kristen, saudara, dibaptiskan. Nah, mereka membenci akan orang-orang Kristen, sehingga terjadi aniaya ya. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, tindasan terhadap mereka menjadi sangat keras. Kemudian Paulus pun, yang namanya dulunya Saulus, dipakai oleh mereka untuk menjadi salah satu garda depan untuk menangkapi orang-orang Kristen dan memenjarakan mereka. Jadi ini memang orang Kristen pada masa itu dibenci, tidak disukai. Tetapi mereka bertumbuh, saudara. Mereka bertumbuh, mereka sehati, sepikir, mereka begitu kompak, sehingga mereka disebut sekte. Sebuah sekte Yahudi begitu ya. Karena ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Meskipun ada beberapa bangsa-bangsa lain yang juga bergabung. Nah, saudara, dalam kelompok gereja mula-mula ini, pertumbuhannya cepat sekali. 3.000, kemudian menjadi 5.000, kalau sudah baca di Kisah Rasul awal-awal itu, menjadi 5.000, dan kemudian terus bertambah-tambah karena mujizat-mujizat terjadi. Nah, kemudian aniaya pertama, martir pertama adalah Stefanus. Nah, saudaraku, setelah Stefanus kemudian aniaya. Paulus bertobat, itu cerita lain, saudaraku ya. Setelah bertobat kan Saulus pergi. Langsung dia pergi ke Arab, ya, tanah Arab. Nah, saudara, ini masa-masa ini itu dilihat oleh Herodes sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan akan posisinya sebagai raja. Dia butuh dukungan orang-orang Yahudi karena dia sadar dirinya bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Edom. Bagaimana dia bisa merebut hati orang-orang Yahudi? Kalau Herodes Agung dulu membangun akan bait Allah yang sangat megah, itu pun dalam tujuan yang sama, yaitu supaya orang-orang Yahudi mendukung dia secara politis. Nah, sekarang ini keturunan dari Herodes Agung, dia bertindak keras terhadap gereja, terhadap murid-murid Tuhan. Yang dilakukan apa? Nah, ini peristiwa kalau kita teliti dalam sejarah, ketepatannya memang tidak bisa dipastikan, saudaraku. Ini terjadi sekitar tahun 44. Peristiwa ini, yaitu Yakobus, saudara Yohanes murid yang dikasihi, punya kakak yang namanya Yakobus, dan mereka bertiga, saudara bertiga, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini bertiga ini ring satunya Tuhan Yesus. Nah, ring satu dari Tuhan Yesus ini ternyata di tahun 44, jadi kurang lebih, ya kita tidak tahu pasti, saudaraku, kalau Pentakosta terjadi tahun 30-an, maka mungkin sekitar 14 tahun itu usia gereja Tuhan pada waktu itu. Nah, Yakobus dibunuh. Nah, saya perkirakan Yakobus itu kan murid yang masih sangat muda. Yohanes termuda, Yakobus kakaknya juga muda. Mereka kan dikenal dengan julukan Boanerges, anak-anak guruh itu, saudara, karena mereka cepat meledak kan, cepat marah. Nah, jadi usianya kalau saya perkirakan tidak sampai 30 tahun. Usia yang masih sangat muda. Dan dia adalah termasuk tokoh utama di dalam gereja Tuhan, karena dia adalah ring satunya Tuhan Yesus. Bertiga mereka yang diajak oleh Tuhan naik ke Gunung Kemuliaan ketika Tuhan dipermuliakan, dan kemudian hadir di sana Musa dan Elia. Mereka melihat itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Yakobus ini diambil, saudaraku, yaitu diambil dari gereja maksud saya, dengan mati sebagai martir. Pertanyaan, mengapa Yakobus? Nah, ini sebuah pertanyaan. Kalau sudah muncul kata why atau mengapa, itu kita memang harus kembali kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, seringkali di dalam hidup ini ada hal-hal yang kita rasa kurang pas menurut kita.
Kalau ada yang jadi martir yang tua-tua dulu lah. Petrus kan jauh lebih tua. Tapi ternyata Petrus enggak mati, saudara. Petrus malah dilepaskan dari penjara. Tapi Yakobus ditangkap dan dipenggal dan tidak dilepaskan oleh Tuhan. Jadi memang menurut saya, iya memang waktu bagi Yakobus ya hanya sampai di situ. Tuhan yang Maha Tahu, Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan dari umatnya, Dia yang menetapkan. Memang Yakobus jatahnya sampai usia di bawah 30 tahun dia menjadi contoh martir. Bukankah sebelumnya sudah ada seorang diaken yang dilempari batu dan mati, yaitu Stefanus. Stefanus usianya kita nggak tahu, saudaraku. Kemudian yang nyusul adalah yang masih segar. Orang berpikir, waduh, Rasul Yakobus ini masih dibutuhkan oleh gereja. Tapi mengapa di usia matang, di usia yang sangat-sangat potensial itu dia harus mati? Meskipun mati sebagai martir ya, saudaraku ya. Sebuah kematian yang memang Tuhan Yesus sudah katakan bahwa nanti ada orang-orang yang akan membunuh kalian dan mereka merasa bahwa mereka berbakti kepada Allah. Nah, itu memang penggenapan bahwa aniaya, kesulitan gereja, pembunuhan atas murid-murid Tuhan itu memang terjadi. Tapi mengapa Yakobus? Itu kan pertanyaan, saudaraku. Bukankah gereja masih membutuhkan dia dan bukankah dia masih sangat muda? Tapi kalau sudah berbenturan dengan apa yang kita kenal dengan kedaulatan Allah, kita memang harus berkata, Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang memutuskan. Nah, kemudian dilihat, wah, Yakobus dipenggal, senang orang-orang Yahudi memuji-muji Herodes. Nah, itu Herodes berpikir, wah, ini bagus ini, secara politis bagus. Tangkap itu Petrus. Petrusnya ditangkap, saudaraku ya. Ini Petrus kan sokok guru gereja kan. Ini juga ring one-nya Tuhan, ini murid yang terutama. Dia yang pertama kali setelah Pentakosta berkhotbah, kemudian 3.000 orang dibaptiskan, itu dia yang tampil. Jadi ini orang hebat. Ini nomor 1 di Yerusalem, di gereja Yerusalem pada waktu itu. Nah, ditangkap, masukkan penjara, di bawah penjagaan yang sangat ketat. 4 regu masing-masing 4 prajurit. Jadi 16 orang untuk 1 orang. Padahal Petrus itu kan ya nggak bakalan ngelawan atau berontak atau apa. Enggak, ditangkap aja. Dan saudara nanti kalau melihat bagaimana Petrus itu di dalam penjara, dirantai, belenggunya itu diikatkan kepada prajurit, 1 di kanan, 1 di kiri. Jadi dia ini sudah tidak bisa kemana-mana. Kalau dia mau lari ya 2 orang itu harus ikut dia kan begitu, karena terbelenggu bersama, diikatkan dengan 2 prajurit itu. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Ayat 5, perhatikan. Ya, saudara, baca sama-sama. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudaraku, doa orang benar, doa jemaat Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, itu kalau didoakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Nah, pertanyaannya, jemaat ini berpikirnya seperti apa? Kok mereka melihat Yakobus dibunuh, kemudian Petrus ditangkap, dan Petrus akan juga dihukum mati, mereka berdoa sungguh-sungguh. Barangkali ada di antara jemaat itu yang berpikir begini, ya semua kedaulatan Tuhan lah. Kalau memang Tuhan menghendaki orang mati martir pulang ke surga, ya siapa yang bisa menahan? Wong yang masih muda aja seperti Yakobus kemarin dibunuh, Tuhan juga nggak tolong. Ngapain kita doa-doa? Ada yang berpikir fatalis seperti itu. Nah, ini adalah cara berpikir yang sangat keliru, saudara. Kita dalam ketidaktahuan akan ketetapan Tuhan, kita tetap harus berdoa. Kalau ada masalah,
Jangan berkata, ya nanti Tuhan akan tolong kan, kalau memang bukan kehendak Tuhan akan Tuhan tolong sendiri. Ngapain doa? Nah, itu salah. Karena doa itu perintah, saudara. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Jadi, kita ini umat Tuhan, satu sisi, kita mempercayai kedaulatan Tuhan, bahwa Dia punya keputusan, dan kalau keputusan sudah dilaksanakan, kita terima. Kita percaya bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah pulang surga. Tapi di dunia ini kan ada tugas. Jadi berpikir tugas itu kan berpikir pikiran manusiawi kita. Bahwa, wah Yakobus ini tugasnya masih panjang. Tapi ternyata Tuhan berkata, enggak. Usia di bawah 30 sudah selesai. Stefanus juga dianggap sudah selesai. Menjadi martir, artinya menjadi saksi. Ini loh, saksi mati, yang mati karena iman ini seperti ini. Supaya kamu nggak perlu takut kalau kamu menghadapinya. Itu memang ada orang-orang yang ditetapkan seperti itu. Nah, ketika Petrus ditangkap, mereka berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan dengan kuasamu, dengan mujizatmu, dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, doa ini besar kuasanya. Nanti kita melihat bagaimana Tuhan bertindak. Tapi apakah doa itu bisa melawan ketetapan atau kehendak Allah? Tidak bisa, saudara. Kita harus ngerti itu tidak bisa. Tapi jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena doa adalah perintah Tuhan. Nah, seperti misalnya pada waktu Yakobus ditangkap, mungkin cepat-cepatan ya, Yakobus ditangkap, diseret, dibawa, langsung dieksekusi begitu. Tapi pada waktu ditangkap itu, mosok nggak ada yang doa? Ada kan? Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan, Yakobus yang kami kasihi, ini pemimpin kami, masih muda, ditangkap. Apa yang akan terjadi? Mereka berdoa. Tapi toh, Yakobus mati. Tapi mereka tidak berhenti berdoa. Mereka tidak berpikir melampaui akan apa yang menjadi bagiannya. Bagian dari umat Tuhan adalah berdoa dan menyerahkan semua doa-doanya itu pada Tuhan. Berdoalah dengan bebas, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Percayalah bahwa ada Roh Kudus dalam dirimu. Tapi pengetahuan kita tidak sempurna. Tuhan yang punya pengetahuan sempurna. Sebab itu, mereka mendoakan Petrus. Dan kita lihat nanti dalam kisah berikutnya, bagaimana Petrus itu dilepaskan oleh Tuhan dengan mujizat luar biasa dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.